ada ayat wasta'inu bisobri wassalah. Kita ini disuruh meminta tolong bisobri dengan sabar dan sholat. Ini bagaimana pengertiannya? Ayatnya wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Pengertiannya, sabar itu bahwa permintaan mohon pada Allah, berdoa itu tidak mesti langsung dikasih. Pak, saya minta rezeki menit datang, enggak gitu. Makanya duduk sabar dulu, ya, sabar, besok minta lagi, minta terus. Di samping dengan sabar, lakukan dengan sholat. Pengertian dalam sholat ini bisa pada sholat wajib, bisa sholat sunnah. Jadi setiap permintaan bisa dilakukan saat kita tahajud, sujud, sholat wajib maupun sujud pada sholat sunnah, atau setelahnya boleh-boleh saja. Itu pengertiannya, Pak. Saya mau nanya, bagaimana caranya sholat tahajud istiqomah? Pertanyaannya bagus sekali juga ini. Bagaimana tahajud itu bisa istiqomah? Lah ini banyak penyebab kenapa tahajud tidak bisa istiqomah. Satu, siang harinya banyak dosa. Ini kadang-kadang ditutup tahajudnya, bisa keturun dari karuan. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan di siang hari tidurlah sebentar, istirahat sebentar dengan tidur sebentar. Itu sunnah itu. Jadi siang hari tidur apa di kursi, atau pas di kantor kita tidur di kursi, atau pas istirahat, atau di rumah kita tiduran. Jangan lama-lama, sampai 2-3 jam, jangan, maksimal setengah jam bangun sudah. Itu sudah menutup. Dan pada saat tidur dan istirahat itu berdoa dulu, ya Allah, nyenyakkan tidur saya atau istirahat saya ini untuk menghadapi nanti malam kami akan sholat tahajud. Jadi doa pertama ya. Yang pertama, jangan berbuat dosa siang hari. Kemudian tidur sebentar. Yang ketiga, pada saat sholat tidur malam jam 8, 9, 10 itu banyaklah berdoa. Insya Allah kita tahajud bisa bangun dan istiqomah, ya. Bagaimana di masa pandemi ini sholat berjamaah softnya tidak rapat? Ini ada banyak beda pendapat. Saya beberapa kali khotib di masjid-masjid, ada yang rapat, ada yang tidak rapat softnya. Di Masjid Al-Ihsan ini longgar. Jadi gini hadirin sekalian, pertama tergantung dari pengurus masjid mensikapi adanya pandemi ini. Kalau pengurus masjid tanggung jawab, mungkin merasa tanggung jawab, jangan sampai terjadi jamaahnya kena, dia mencoba untuk renggang rapatnya. Bukan berarti yang rapatnya shopnya rapat, pengurus tidak tanggung jawab, tidak. Tapi ada satu keyakinan. Rasulullah hadirin sekalian berkata, kalau kamu melihat singa atau harimau, larilah cepat. Ya. Kemudian kalau satu daerah itu terjadi wabah, janganlah dimasukin. Di Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Ini kalau kita mengikuti sabda Rasulullah ini bukan berarti kita takut kepada pandemi. Banyak yang kritik, yang shopnya rapat itu masjid-masjid. Kenapa takut dengan pandemi? Takut dengan COVID? Takut kepada Allah. Kalau takut dengan COVID itu berarti kan apa itu? Kok keyakinan imannya kok tidak kuat itu? Bukan begitu hadirin sekalian. Nabi Musa pada saat datang ke Bukit Tursina karena melihat api mau dipakai untuk pemanasan dirinya dan istrinya, ternyata ada firman dia Allah, cahaya di sana. Ditanya oleh Allah, ini Quran loh ya, ditanya oleh Allah,
Musa, apa yang kamu bawa itu? Oh, ini tongkat. Nah, untuk apa? Untuk ngambil daun-daunan untuk makan kambing saya. Coba lemparkan. Dilemparkan tongkatnya. Dua ular, takut Musa. Lari. Padahal di hadapannya Allah. Nah, coba. Musa jangan lari. Peganglah ekornya. Pegang ekornya, jadi tongkat lagi. Ada lagi pada saat mau menghadap Fir'aun. Pertama kali. Minta tolong supaya ditemani Harun. Pamannya supaya menemani Nabi Musa. Ternyata setelah menghadap ke Raja Fir'aun di istananya, Musa gemetar dan takut. Padahal Allah sudah mengatakan, tidak usah takut. Tukang sihir tanya, lemparkan dulu tongkatmu. Jangan, kamu dulu aja. Akhirnya yang duluan melempar itu tukang sihir. Lempar tongkatnya, tali-talinya, dua ular semua. Musa takut. Langsung firman-Nya Allah, jangan lari, jangan takut Musa. Kamu adalah dalam kemenangan ini. Kamu akan menang ini. Baru nggak takut dilempar. Ternyata Musa menang betul. Hadirin sekalian, dari 3 kasus ini bukan masalah kita tuh takut pandemi itu jaga jarak, bukan begitu artinya. Nggak takut sama Allah, tidak begitu artinya. Kami sekarang di kampung ada anjing gila. Kami di luar pagar, anjing gila lari mau ngejar kita. Masuk pagar tutup, takut kan? Takut digigit kan? Nah, kenapa enggak takut sama Allah? Diam aja. Dia digigit ya sama Allah, enggak bisa demikian. Jadi takut dengan yang lain-lain itu bisa saja, asal takut dengan Allah berbeda dengan takutnya dengan benda-benda atau makhluk di luar Allah. Jadi hadirin sekalian, pertanyaannya yang kami jawab tadi masalah sop. Jadi hadirin sekalian, ada sop yang lebar, ada sop yang rapat. Kita menyerahkan pada pakar sesuatu ini. Pakar kesehatan mengatakan jaga jarak, ya kita jaga jarak karena bukan bidang kita penyakit itu. Ya kita jaga jarak. Kalau mereka mau tidak jaga jarak, ya silakan aja merapatkan barisan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan masalah takut pada Allah dan takut pada sesuatu ini. Itu ya, Mai.